Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwan. Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk membebaskan uang muka atau down payment 0% bagi kredit kepemilikan rumah atau KPR. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021 mendatang. Bagaimana respon masyarakat dan bagaimana pula penerapannya? Pemirsa, berikut special report Rumah DP 0%. Ya pemirsa, mulai 1 Maret lalu pemerintah melalui Bank Indonesia membebaskan uang muka rumah. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli rumah? Pemirsa, pemerintah melalui Bank Indonesia memutuskan membebaskan uang muka atau down payment 0% bagi kredit pemilikan rumah. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret hingga 31 Desember 2021 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Meski begitu, kebijakan ini akan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sehingga diberikan dengan syarat tertentu. Syarat utama untuk mendapatkan KPR DP 0% adalah perbankan harus memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan di bawah 5%. Karena dengan begitu konsumen akan mendapatkan DP 0% untuk rumah tipe kurang dari 21, tipe 21 sampai dengan 70, dan tipe 70 ke atas. Jika bank yang NPL-nya di atas 5%, maka pembiayaan bank untuk DP-nya menjadi 95% untuk tipe 21 sampai dengan 70 dan tipe 70 ke atas. Ini untuk kepemilikan pertama, bagi kepemilikan kedua dan selanjutnya menjadi 90%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik rumah DP 0% dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Yang pertama Bapak Yura Jalins, Deputi Kepala Perwakilan BI Perwakilan Provinsi Lampung. Selamat pagi Pak Yura. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Yang bersama beliau juga sudah ada Pak Antarya Dwi Nugroho, Kepala Cabang Perumnas Provinsi Lampung. Selamat pagi Pak Antar. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Apalagi kita ada kabar 0% ini. Jadi semangat lagi. Itu bagi Perumnas ini merupakan kabar baik. Baik, karena ini kabar baik, mungkin kita mau tahu dulu bagaimana latar belakang kabar baik ini Pak Anta ya. Saya mungkin ke Pak Yura dulu. Pak Yura, berlaku mulai 1 Maret kemarin Pak, dan sampai 31 Desember. Bisa kita mendapat gambaran Pak, apa yang mendorong pemerintah melalui Bank Indonesia ini bisa menerapkan atau memberlakukan DP 0% ini Pak? Ya, Pak Iwan. Jadi DP 0% ini adalah merupakan bagian dari langkah sinergi kebijakan Bank Indonesia dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ya, yang bertujuan untuk memberikan pelonggaran relaksasi bagi perbankan, sehingga perbankan bisa menjalankan fungsi intermediasinya secara berimbang dan berkualitas. Nah, kenapa disasar pada kredit properti dan kredit kendaraan bermotor? Ini terutama karena kedua sektor ini memiliki backward dan forward linkage atau keterkaitan ke depan, dan keterkaitannya sangat luas dengan industri-industri yang mendukungnya. Ya, dengan demikian diharapkan pada akhirnya ini dapat mendorong pemulihan perekonomian nasional. Oke. Pak, tentu untuk mendapatkan DP 0% itu kan tidak serta-merta masyarakat bebas mengajukan. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang memang yang harus mereka penuhi juga, apalagi kita tahu bank tidak serta-merta segampang itu menerima usulan dari masyarakat ini. Apa syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat soal ini? Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam menerapkan kebijakan ini, Bank Indonesia juga tentu saja menerapkan prinsip kehati-hatian. Oke. Ya, oleh karena itu, memang bank diperbolehkan untuk menerapkan DP 0%, tapi itu hanya bank yang memiliki
non-performing loan atau non-performing finance tertentu. Dalam hal ini adalah di bawah 5%. Ya. Apabila bank itu memiliki NPL atau NPF di bawah 5%, maka diperbolehkan untuk memberikan KP 100%. ya 100 DP 0%. Sementara untuk bank yang dengan NPL di atas 5%, itu hanya untuk tipe tertentu saja. Oke. Ya. Tapi tentu saja keputusan akhirnya adalah pada perbankan sendiri, apakah dia akan memberikan pinjaman DP 0% kepada nasabahnya. Karena Itu dari pihak perbankan. Tentu Ya. mereka akan membuatkan ketentuan-ketentuan itu. Artinya Ya. ketika dia 5% ke bawah, dia bisa kasih 100% atau DP 0%. Tapi kalau dia 5% ke atas, maka NPL-nya. dia NPL-nya di atas Ya. 5%, maka dia akan batas mungkin 95% ya. Ya, tapi khusus untuk rumah tapak dan rumah susun Oke. yang di bawah 21 meter persegi, Oke. itu masih diperbolehkan untuk memperoleh DP 0%. Oh, ada pengecualian. Ya, bagi Artinya perbankan, tipe tertentu ya. ya, bagi perbankan dengan NPL di atas 5%. Oke. Nah, kalau untuk konsumen atau masyarakatnya sendiri apa yang harus dipenuhi oleh mereka, Pak? Nah, itu tentu menjadi pertimbangan tersendiri Dari bank sendiri. dari bank, yang mereka akan melihat bagaimana risk profile dari konsumen tersebut, Oke. ya kan, bagaimana cash flow-nya, bagaimana credit risk-nya, itu memang diserahkan kepada perbankan untuk memutuskan nasabah mana saja yang bisa memperoleh fasilitas ini. Tapi semua masyarakat boleh mengajukan itu ya. Kalau mengajukan boleh, Tidak tapi hanya terbatas golongan apa ya gitu, tidak ada. Pak. Tapi keputusan akhir adalah pada perbankan. Ya, oke, Ya. oke. Baik. Pak, apa sih yang menurut saya, apakah keputusan dengan memberikan DP 0% ini merupakan kebijakan tepat di masa pandemi seperti sekarang? Kita tahu kondisi ekonomi kita masih sedang katakanlah tidak sehat. Jadi memang benar bahwa sebagian besar masyarakat mengalami tekanan ekonomi akibat krisis pandemi ini. Tapi ada sebagian diantaranya yang bisa dibilang tidak terkena dampak atau terkena dampak sangat minimal. Oke. Ya, misalnya seperti golongan menengah ke atas. Namun mereka menjaga belanja mereka. Mereka menahan belanjanya, ya, karena mereka ingin berjaga-jaga. Ini kan adalah suatu hal yang wajar ya di tengah Oke, ketidakpastian. ya. Tentu semua orang juga akan melakukan itu kan. Melakukan berjaga-jaga. Nah, untuk golongan menengah ke atas ini yang memiliki simpanan yang cukup besar, diharapkan relaksasi ini bisa menjadikan peluang bagi mereka untuk mendiversifikasi investasinya, Oke. ya, Oke. ke bentuk properti. Artinya Di ini saat- justru menjadi peluang. Iya, buat di saat investor. harganya masih menarik, Ya, ya, nanti kan kalau ekonomi sudah pulih pasti naik. Betul. Kemudian di saat bunganya masih rendah, ya, masih single digit, Ya. dan juga ada berbagai kemudahan-kemudahan lainnya. Ini bisa dijadikan Oke. peluang. Oke. Kemudian yang kedua adalah kaum milenial, Pak Iwan. Mm-mm. Kaum milenial ini kan dalam kondisi normal mereka tidak sanggup untuk membeli rumah karena pendapatan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan uang muka tersebut. Ya, Biasanya- umumnya seperti itu Ya, ya. pada umumnya kan uang muka tuh tergantung pinjaman bisa Betul, 10%, betul. 20%, Betul, 30%. Pendapatan mereka masih sangat terbatas. Nah, Oke. ini mungkin bagi kaum milenial, bagi sebagian kaum milenial menjadi kesempatan bagi mereka untuk meraih impiannya, ya, memperoleh rumah pertamanya. Begitu, Tanpa Pak. harus keluar uang lebih dulu ya. Ya, harus keluar juga, tapi persyaratannya lebih ringan. Administrasi. Persyaratannya lebih ringan, gitu, Oke, Pak. baik. Baik Pak Yura sama Pak Anta, kita tahan dulu, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, tentu kita mau tahu bagaimana potensi pasar, karena pihak Perumnas juga tentu paling tahu dengan kondisi pasar yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung. Temukan jawabnya setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kita DP Rumah 0% bersama kedua narasumber saya yang pagi ini hadir, yaitu Pak Yura dan Pak Antaria. Mungkin saya ke Pak Anta dulu, Pak Anta. Nah, ini tentu sebuah kabar gembira, tapi apakah kabar gembira ini menjadi potensi besar buat Lampung, terutama untuk menggairahkan ekonomi Lampung sendiri. Nah, bisa kita dapat gambaran seperti apa sih, Pak? Ya. Jadi terkait dengan potensi pasar properti Pak ya, khususnya yang ada di Lampung. Jadi kalau kami amati memang yang namanya kebutuhan rumah itu tetap cukup tinggi Pak. Karena itu bisa terlihat dari data backlog kami, backlog secara nasional yang masih cukup tinggi. Backlog itu adalah
kesenjangan antara kebutuhan rumah dibanding dengan penyediaannya. Artinya masih lebih tinggi kebutuhan dibanding penyediaannya. Ini yang menyebabkan kenapa kebutuhan masih tetap tinggi. Nah, di sisi lain kaitan dengan di Lampung ini dan dengan sekarang tersambungnya akses Lampung dengan Palembang, Lampung dengan Jakarta dengan kemudahan melalui tol dan juga sekarang ada layanan ferry express, sehingga di sini membuat pasar properti juga cukup meningkat karena beberapa konsumen kami dari khususnya konsumen kami yang di Perumnas tidak hanya berasal dari Lampung, Pak, sekarang. Oh, artinya di luar daerah juga masuk. Sudah mulai. Jadi dari Palembang, dari Jakarta. Dan itu bentuknya mereka investasi. Iya, investasi. Jadi khususnya yang terkait dengan rumah komersil memang potensi pasarnya sekarang kalau kami melihat itu meningkat juga. Di sisi lain juga kalau kaitan dengan potensi pasar rumah subsidi atau non komersil itu juga masih tetap tinggi karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan rumah itu masih cukup tinggi dibandingkan dengan penyediaannya. Namun yang sekarang menjadi kendala dengan kondisi pandemi Covid saat ini memang yang menjadi kendala adalah kemampuan sekarang. Pada intinya secara potensi tinggi, hanya kendalanya di kemampuan masyarakat yang sekarang memang menjadi berkurang kemampuannya. Tapi dengan DP 0% ini apa justru, kan ini tujuan salah satu tujuannya justru membantu yang tadi yang saya ragukan ketidakmampuan. Iya. Jadi dengan yang pasti kami dengan kebijakan DP 0% ini sangat menggembirakan ya karena juga yang pasti terhadap masyarakat yang akan membeli pun akan merasa lebih mudah karena memang yang tadinya harus membayar sekian belas juta pada saat di awal karena untuk rumah subsidi itu pun mereka biasanya kisaran paling minimal itu 5-10 juta harus mengeluarkan di awal. Rumah komersil itu bisa sampai 30 juta dengan adanya kebijakan seperti ini yang pasti meringankan, Pak. Hanya saja memang kadang yang menjadi kendala itu tidak hanya di DP, tapi ketika DP 0% itu kan nanti pada ending akhirnya adalah proses KPR, Pak. Betul. Pada saat proses KPR ini yang kadang menjadi kendala karena di saat kondisi pandemi saat ini justru persyaratan KPR ini semakin mungkin risk management dari perbankan juga semakin tinggi, Pak, ya, kaitan dengan resiko yang akan ditanggung ketika mungkin nanti mendapat konsumen yang bisa dibilang tidak fixed income itu akan semakin tinggi, sehingga untuk saat ini memang yang jadi kendala adalah ketika aplikasi di bank. Nah, di bank ini memang lebih memilih calon-calon konsumen yang berasal dari pegawai-pegawai tetap. Sedangkan yang namanya kebutuhan rumah itu tidak hanya pegawai tetap, justru dari segmen non fixed income maupun segmen wira swasta itu pun cukup tinggi. Oke. Ya, tadi kita kalau bicara potensi ini sangat besar. Artinya tidak hanya masyarakat Lampung, tapi juga masyarakat luar Lampung, ada Sumsel, ada Pulau Jawa juga ikut berinvestasi di sini. Tapi tentunya perlu kita berbicara soal ketersediaan. Pengembang-pengembang di Lampung sendiri seperti apa kesiapannya? Apakah memang mereka merasakan dengan kebijakan BI ini menjadi peluang atau justru ini menjadi beban? Karena kan itu nanti dampaknya ke cicilan juga. Ini konsumen akan cicilannya kan lebih besar. Ya, jadi memang dengan adanya kabar DP 0% ini merupakan kabar baik yang pasti dibilang membantu juga dengan kondisi masyarakat yang saat ini memang kondisi mungkin agak kesulitan kaitan dengan pembayaran uang muka di awal. Namun di sisi lain, Pak, memang selain kita butuh kebijakan kaitan dengan DP 0%, namun pada hasil akhirnya adalah kan tadi saya sampaikan bahwa hasil akhirnya adalah proses KPR. Nah, proses KPR ini yang kadang dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemi saat ini memang bank memang lebih memilih calon-calon konsumen dari segmen tertentu dari segmen pegawai tetap. Nah, ini yang kadang menjadi kendala ketika kami memasarkan di sini karena memang yang namanya kebutuhan rumah ini tidak hanya sektor pegawai tetap atau fixed income, namun dari sektor non fixed income ini masih sangat membutuhkan dan juga sektor wira swasta. Nah, pada intinya jika itu bisa dikolaborasikan dengan DP 0% dan juga kemudahan persyaratan dan kaitan dengan segmen relaksasi relaksasi kaitan dengan persyaratan segmen konsumen itu akan semakin lebih baik seperti Kalau itu. bicara target ada target Perumnas soal
peluang yang baru ini? Ya, jadi kalau kami Pak di Perumnas ini kebetulan kami ada 2 lokasi di Perumnas Bukit Kemiling Permai dan Pesawat Residen. Di situ kami ada 2 produk yaitu rumah komersil dan subsidi. Di sini memang kami secara setahun ini kami memiliki target 200 unit kisaran 43 miliar. Ini yang memang harus kami realisasikan dalam tahun ini. Dan memang tadi saya sudah sampaikan, jadi kaitan dengan potensi pasar itu cukup tinggi sebenarnya di Lampung. Bahkan pesanan-pesanan kami pun tidak bisa dibilang tidak menurun, hanya tadi kendala ketika proses closing KPR itu yang KPR, yang butuh memang selain DP 0% tapi ada relaksasi kebijakan persyaratan sektor konsumennya. Terutama di sektor konsumen ya. Baik, nanti kita mau minta konfirmasi dengan Pak Ira apa sesungguhnya yang bisa dilakukan dengan penerapan yang bank yang menerapkan dengan kalau bahasa pilih kasih lah Pak. Jadi sektor ini yang cuma diberikan gitu. Baik pemirsa, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, kita lanjut kembali dialog kita bersama kedua narasumber kita dari Bank Indonesia dan Perumnas Provinsi Lampung. Baik, saya mungkin ke Pak Yura. Pak Yura, tadi terakhir pernyataan Pak Anta agak menarik nih. Biasanya perbankan ini mungkin karena dalam posisi untuk menjaga keamanan juga Pak. Bagi konsumen, ini konsumen yang tertentu yang jauh lebih cepat direspon mereka ketimbang konsumen-konsumen yang tidak ada kepastian soal penghasilan misalnya. Mungkin dari sektor kepegawaian ya, statusnya ya. Kalau swasta yang mungkin yang belum, kalau bahasa Lampung nih yang belum jelas, mereka agak ragu. Nah, ini bagaimana bisa Bank Indonesia untuk bisa membantu agar bank komersial ini tidak seperti itu penerapannya di lapangan, Pak? Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi seperti yang mungkin sudah sebagian besar ketahui, sejak 2013 fungsi pengawasan bank itu sudah tidak di Bank Indonesia lagi, pindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia tidak bisa mengatur bagaimana bank harus memproses pinjaman kepada nasabahnya. Nah, ini jika Bapak yang maksud, tapi bagaimanapun jika yang Bapak maksud adalah pengusaha-pengusaha Pak ya, lebih susah mendapatkan pinjaman daripada karyawan yang memperoleh pendapatan tetap, mungkin yang bisa kami sarankan adalah bahwa sebaiknya pengusaha tersebut mengajukan pinjamannya kepada bank yang sudah mengenal dia cukup lama, sehingga bank tahu kredit historinya. Kalau dia memang memiliki kredit historis yang baik, seharusnya tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk menolak pengajuan KPR-nya. Karena bagaimanapun bank juga memang membutuhkan bisnis KPR, tapi bank tersebut juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu artinya sikap perbankan justru ini sebenarnya dianggap hal yang wajar karena mereka untuk memastikan keamanan usaha mereka, gitu kan? Ya, kita tahu bahwa tidak semua masyarakat kita ini menjadi nasabah perbankan, Pak. Katakanlah dengan penghasilan yang tertentu, pedagang dan sebagainya, petani, ini kan susah dibaca sama perbankan bahwa ini mereka ini untuk keamanan ya, untuk angsuran dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mensinkronkan ini supaya masyarakat seperti kata Pak yang kelompok-kelompok yang masih milenial ini, yang tabungannya masih kecil atau katakanlah belum punya tabungan, mereka juga bisa dapat rumah DP 0% ini, Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perbankan tentu dia tetap harus menjaga prinsip kehati-hatiannya dalam memberikan pinjaman kaitannya dengan KPR ini. Memang harus diakui bahwa tidak bisa sembarang nasabah yang bisa memperoleh fasilitas ini. Karena kan kita sudah tahu semua bahwa bisnis perbankan itu adalah bisnis kepercayaan. Ya, jadi seorang nasabah harus memperoleh dulu kepercayaan dari perbankannya, baru dia bisa memperoleh berbagai fasilitas yang ditawarkan. Nah, jadi itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, saya mungkin ke Pak Anta. Pak Anta, nah tadi kan sudah didengar Pak Yura sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya
bank juga harus menjaga Ya, betul. kelangsungan hidup mereka juga, Pak. Bukan berarti bank tidak Ya. Cuma menurut Perumnas apa solusi yang bisa dilakukan perbankan ini agar bisa kekhawatiran dari Pak Anta tadi bisa terjawab? Ya, yang pasti kami akan berusaha untuk memberikan data nasabah itu selengkap-lengkapnya kaitannya terutama kaitan dengan data finansial supaya bisa memastikan memang calon konsumen ini merupakan calon konsumen yang sudah memenuhi persyaratan belum dari segi finansial kaitan nanti akan artinya membantu konsumen. Iya, Perumnas kami akan membantu konsumen untuk menyiapkan data-data kaitan data-data laporan finansialnya yang itu memang akan menjadi bahan penilaian oleh bank. Nah, supaya bank juga bisa meyakinkan bahwa konsumen tersebut bisa diproses kreditnya karena kaitan dengan proses kredit yang memang jangka waktunya bisa sampai 10 tahun, 15 tahun itu kan butuh yang di sisi perbankan memang butuh kaitan dengan sekuritas yang keamanan ya, butuh keamanan yang bisa dipastikan supaya nantinya tidak ada yang namanya menunggak seperti itu. Oke. Artinya Perumnas siap membantu untuk memberikan masukan kepada perbankan tentang konsumen atau nasabah dia yang mau mengajukan ke PR ya. Baik, ini juga menjadi solusi. Pak, tanpa terasa sebetulnya waktu kita sudah berakhir. Ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanya. Tadi saya menarik tadi Pak Yura sempat sebut soal kredit mobil juga tadi ya. Cuma kita mungkin di lain waktu bisa kita bahas lagi Pak, karena ini kita fokus soal rumah dulu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri dialog, mungkin dari Pak Yura mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan dengan masyarakat terkait soal DP 0%. Silakan Pak, ini kamera. Terima kasih Pak Iwan. Jadi memang saat ini harus kita sadari bersama bahwa tantangan yang perekonomian kita hadapi sangat berat ya. Bisa dibilang sepanjang sejarah ini adalah yang sangat berat yang kita hadapi. Nah, tapi tentu kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini ya. Kita harus mencari solusi yang kreatif ya, yang inovatif untuk agar kita bisa keluar dari jebakan pandemi ini. Memang salah satu prasyaratnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan COVID ini. Ya, betul. Ya, itu saya rasa kita sudah sepakat bersama. Namun selain itu kita juga perlu masing-masing berkontribusi lah sesuai dengan perannya masing-masing agar bisa sama-sama kita keluar dari tekanan yang sangat berat ini. Nah, dalam hal ini BI sudah berupaya maksimal ya dengan memberikan kebijakan akomodatif, penurunan suku bunga, terus juga memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi pinjaman properti dan kendaraan bermotor. Nah, diharapkan bahwa kita dapat memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran ini secara bijak dan hati-hati. Karena kalau tidak dilakukan secara hati-hati, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah baru lagi. Ya. Jadi mari kita bagi masyarakat menengah ke atas, kemudian kaum milenial, mari kita manfaatkan relaksasi ini secara bijak dan hati-hati. Ya, kalau memang memiliki kemampuan finansial cukup, silakan dimanfaatkan. Ada waktu 9 bulan, Pak ya? Ya, sampai akhir bulan. Oke. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Pak Anda, ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan Pak. Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat luas memang kebutuhan properti itu merupakan yang pertama kebutuhan dasar. Yang kedua itu merupakan suatu investasi yang memang tidak akan turun bisa dibilang ya, dan itu akan nilainya selalu naik. Sehingga dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini, nah di sini sekarang pemerintah telah memberikan beberapa relaksasi kebijakan. Yang pertama kaitan DP 0% dan ditambah lagi kami dapat informasi kaitan dengan BBS PPN, Pak. Nah ini yang memang sangat menarik kaitan dengan menggiurkan sekali kaitan dengan kemudahan untuk mendapatkan investasi properti di saat kondisi pandemi ini. Sehingga ketika sekarang kita bisa mempersiapkan dan nanti suatu ketika kita mungkin dalam waktu dekat bisa kembali ke kondisi normal. Nah, itu kita sudah memiliki bekal tabungan investasi properti yang nantinya bisa bakal sangat melonjak. Sehingga kesempatan relaksasi yang telah diberikan oleh pemerintah ini sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Karena nanti suatu saat kembali lagi kita ke kondisi normal, kita sudah memiliki banyak bekal investasi yang justru
bisa melonjak gitu Pak. Ya, tapi tetap harus dihitung bagaimana Ya, penghasilan. memang kita harus sesuaikan. tetap disesuaikan dengan penghasilan ya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Hanta, Pak Ira sudah hadir bersama kami di studio. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pagi hari ini dapat memberikan angin segar buat masyarakat, tapi dengan catatan tentu masyarakat juga harus menghitung bagaimana antara pendapatan dan pengeluaran mereka. Artinya mereka tidak terganggu dengan aktivitas mereka sehari-hari. Baik pemirsa, meski diberi pemerintah memberi kebijakan rumah DP 0%, namun Anda perlu memperhatikan rasio utang dan penghasilan yang Anda dapatkan, sehingga keputusan yang Anda ambil tidak salah atau menjebak diri Anda sendiri. Saya Irwan Marwah Maklikur yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.